Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Para jemaah sekalian azzakumullah. Pertama kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas segala limpahan nikmat karunia Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, kalimat tahmid pujian kita kepada Allah Azza wa Jal walaupun dalam kondisi saat-saat ini ya, kita tetap mengagungkan Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak tahu rahasia apa di balik dari peristiwa yang sama-sama kaum muslimin sedang alami seluruh dunia, yaitu salah satunya musibah wabah COVID-19 ini. Kita sebagai hamba Allah tetap memuji Allah, menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para jemaah sekalian dan semua yang menyaksikan tayangan YouTube kali ini, kita insya Allah hari ini akan bahas tentang peran dan tanggung jawab ayah dalam keluarga. Peran dan tanggung jawab ayah dalam keluarga. Persoalan keluarga, para jamaah sekalian azakumullah, adalah persoalan yang sangat penting diperhatikan ya. Karena keluarga itu adalah miniatur kecil dari sebuah masyarakat dan bangsa. Kalau kita ingin memperhatikan keperadaban ya, majunya sebuah bangsa, maka kita perhatikan dari keluarga-keluarga tersebut ya. Dan keluarga-keluarga tersebut itu sangat besar pengaruhnya tentu ya dari pembinaan ayah ibunya. Bahkan dijelaskan ya banyak ayat, banyak hadis ya terkait tanggung jawab keluarga ini. Salah satunya ya, dalam sebuah hadis ya, Rasulullah menyebutkan hadis riwayat Muslim ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatih. Fal imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatih. War rajulu fi ahlihi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatih. Kata Rasulullah mengatakan setiap kalian adalah mas'ul ya, ra'in ya, pemimpin, dan dia bertanggung jawab terhadap yang ra'iyati yang dia pimpin. Imam juga pemimpin. Imam itu adalah para pejabat, adalah pemimpin, dan dia bertanggung jawab terhadap yang ia pimpin. Warrajulu, dan seorang laki-laki itu juga adalah pemimpin fi baiti ahli, ya, seluruh keluarganya, di rumah keluarganya. Dan ia bertanggung jawab mas'ulun an ra'iyati. Jadi ketika kita siapapun membina rumah tangga, membina keluarga, ada sebuah tanggung jawab besar ya, ada sebuah amanah yang kita pikul, terutama kita sebagai seorang suami, terutama kita sebagai seorang ayah, para ayah. Kebanyakan kalau kita membahas, kita membuka kitab-kitab kajian-kajian parenting, itu tidak lepas ya peran pembinaan keluarga itu dari ibu ya. Padahal ternyata peran ayah ini juga sangat penting sekali. Peran ayah ini sangat penting sekali ya dibicarakan. Ya. Bahkan kalau kita melihat ya para jemaah sekalian azakumullah, kita lihat misalnya di dalam surah Al-Quran ya, di beberapa ayat-ayat Al-Quran itu banyak sekali ya kisah-kisah diceritakan bagaimana tentang peran ayah, peran seorang bapak, abi, yang mereka berdialog ya dengan anaknya. Contoh misalnya kita melihat dalam surah Luqman ya, surah Luqman ayat misalnya 13 sampai dengan 19. Bagaimana peranan seorang ayah yang memberikan nasihat dengan bijak kepada anaknya
dengan kalimat misalnya ya bunayya la tusyrik billah. Dan berbagai macam nasihat-nasihat terkait tentang masalah akhlak itu dijelaskan dalam surah Luqman, terutama pada surah Luqman ayat ke-13 sampai dengan ayat ke-19. Bahkan kalau kita melihat dalam surat Yusuf, misalnya ayat 4 sampai dengan ayat 5, surat Yusuf ayat 11 sampai dengan ayat 14, surat Yusuf ayat 16 sampai 18, itu terkait dialog-dialog banyak sekali ya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kisah-kisah para nabi ya, para rasul pilihan Allah. Contoh misalnya dalam surat Al-Baqarah juga ada ayat 132 sampai dengan ayat 133. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kisah tentang ketika Ibrahim dan Yakub memberikan nasihat kepada anaknya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Misalnya ayat surah Al-Baqarah ya, ayat 132. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim mewasiatkan ya dan Yakub ya kepada anak-anaknya, sungguhnya Allah telah memilih agama din ini untuk kalian. Maka janganlah kalian wafat melainkan kalian sebagai seorang muslim. Ada banyak ayat kalau kita kupas terkait tentang peranan ayah dalam keluarga para jamaah sekalian. Artinya ini sangat penting sekali gitu. Ayah ya bagaimana bisa membawa keluarganya sesuai dengan fitrah arahan Allah Subhanahu wa taala, menyelamatkan keluarganya dari siksa api neraka Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya beliau menyebutkan bahwasanya kehancuran seorang anak ya, kebinasaan atau buruknya perangai pada anak itu dipengaruhi adalah dari ayahnya. Coba bayangkan. Mengapa bisa demikian ya? Karena sungguhnya ayah itu yang sangat memberikan peranan dominan dalam keluarga. Jadi kalau seandainya seorang ibu ya uminya memberikan ujangan-ujangan, memberikan nasihat misalnya, wahai nak, makanlah dengan tangan kanan ya misalnya, bacalah basmalah. Sementara di dalam keluarga anaknya itu menyaksikan sendiri ayahnya jauh daripada apa yang dicontohkan atau disampaikan oleh ibunya, maka hancurlah semua bangunan-bangunan yang dibuat ya terkait masalah syakhsiyah, pembentukan kepribadian yang dilakukan oleh ibunya. Bahkan Ibnu Qayyim menyebutkan demikian ya. Tadi yang saya katakan kehancuran perangai akhlak anak-anak itu adalah tergantung daripada ayahnya atau bapaknya. Ini para jemaah sekalian azakumullah. Jadi peranan ayah tidak bisa lepaskan dalam peranan keluarga. Ini sangat penting sekali. Ya. Nanti kita akan bahas peranan-peranan apa saja para jemaah sekalian azakumullah terkait peranan ayah dalam keluarga. Yang pertama ya, karena materi juga kita terbatas ya para jemaah sekalian. Kita langsung saja. Pertama adalah peran dan tanggung jawab seorang ayah itu adalah yang pertama kali adalah mendoakan. Ini jangan khilaf nih para ayah ya. Bahwasannya mendoakan anak itu adalah kewajiban kita para ayah. Bahkan lagi-lagi kalau kita melihat dalam Quran, banyak sekali doa-doa yang terkandung terkait ayah kepada anaknya. Contoh misalnya dalam doa Nabi Zakaria ya, ketika ingin memiliki keturunan. Contoh misalnya dengan kalimat doa Nabi Zakaria misalnya Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Atau dalam surah As-Saffat ayat 100 ya, doa Nabi Ibrahim dengan kalimat Rabbi habli minas sholihin. Dan doa itu adalah bentuk munajat kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebanyakan sebagian di antara kita terkadang mohon maaf ya, mengandalkan anak-anak kita pada sebuah pendidikan pesantren yang katanya besar, yang katanya Islam terpadu. Tapi ternyata anaknya disekolahkan, tapi orang tuanya lupa, ya. Orang tuanya lupa mereka
terutama ayahnya ya mendoakan. Ini kan sangat ya tidak berkesesuaian gitu ya. Jadi kalau ada di antara kita tidak salah kita anak kita di pesantren kan bagus. Anak kita masuk sekolah Islam terpadu itu bagus luar biasa, masya Allah. Karena ini termasuk ya sekolah-sekolah terbaik gitu ya yang bagaimana bisa menanamkan syakhsiyah Islamiyah, kepribadian Islam kepada anak-anak kita itu bagus sekali. Tapi para jamaah sekalian kita jangan lupa kita tetap mendoakan. Tidak bisa kita ya pembinaan anak itu mengandalkan hanya dari kemampuan guru-gurunya. Kita betul-betul memaksimalkan permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita nggak pernah tahu ya anak kita kelak menjadi apa, ya. Anak kita di luar dengan siapa, ada musibah, kita nggak pernah tahu. Makanya peranan ayah yang pertama, ya tanggung jawab ayah adalah mendoakan anak-anak kita. Setidaknya saya sampaikan untuk para jamaah 3 saja doa atau 4 doa. Yang pertama doa dalam surah As-Saffat, ya. Doa dalam surah As-Saffat ayat 100 para jemaah sekalian. Ya. Kemudian para jemaah sekalian rahimakumullah, dalam As-Saffat ayat 100 Rabbi habli minas solihin. Kemudian ini para ayah ya, terutama para ibu juga. Yang kedua terkait keutuhan keluarga, misalnya dalam surah Al-Furqan ayat 74 yang sering saya sampaikan dalam kajian-kajian offline. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yang ketiga, doa dalam surah Ibrahim ya ayat 40. Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Bagaimana agar anak-anak kita rajin senantiasa menegakkan salat para jemaah sekalian azakumullah. Kemudian yang keempat yaitu dalam surah Al-Ahqaf ayat 15. Rabbi auzi'ni an asykura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ini doa yang perlu kita dawamkan sebagai seorang ayah. Yang kedua, para jamaah, peran ya seorang ayah yang dilepas skala penting yang sering dibahas juga ini dalam kajian keluarga adalah yang kedua adalah menafkahi ya. Bahkan dikatakan dalam sebuah ayat ya dalam surah An-Nisa ya, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan sangat jelas sekali bagaimana seorang suami ya seorang ayah pria dalam keluarga dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'duhum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Dikatakan kaum laki-laki ya tentu seorang ayah ya, suami dalam keluarga adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain wanita karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Ini para jemaah sekalian ya. Jadi kalau menjadi seorang ayah, menjadi seorang suami jangan pelit, jangan bakhil, jangan pikir. Saya ketika ada orang-orang yang konsultasi, kebetulan saya buka rubrik konsultasi dalam keluarga gitu. Banyak sekali yang mengeluhkan terkait suaminya atau ayahnya. Memiliki kemampuan finansial yang cukup, yang mapan, tapi ternyata tidak pantas menafkahi anaknya. Masih jauh daripada kata cukup dan adil. Wa yadzubillah ini jangan sampai terjadi. Yang kedua adalah kewajiban suami adalah menafkahi, ya. Menafkahi ini wajib ya hukumnya. Dikatakan wajib, maka kalau kita tidak tunaikan kewajiban tersebut akan dituntut di hadapan Allah nanti. Jadi para ayah, para suami yang mampu menafkahi anak-anaknya, suami istri-istrinya, maka optimalkan nafkah tersebut, ya. Tentu nafkah untuk anak dalam hal ini yang memberikan mencukupi memfasilitasi mereka dalam hak-hak mereka begitu ya. Kalau kita tidak tunaikan padahal kita mampu, maka itu hukumnya adalah kita berdosa dan kita zalim sebagai seorang ayah dan kelak akan dicatat di hadapan Allah, maka itu akan dipinta ya. Jangan sampai kita nanti di akhirat kita menjadi rajulun muflisun para jemaah sekalian ya. Laki-laki suami yang muflis, yang bangkrut karena banyak amal soleh, tapi ternyata ada kezaliman kepada makhluk, kita berkeluarga, berumah tangga, tidak optimal memberikan nafkah kepada anak-anak kita, kepada istri kita, kemudian kita dituntut nanti di akhirat, dan kebaikan-kebaikan kita, amal soleh kita digunakan untuk membayar semua kebaikan-kebaikan kita dari kesalahan-kesalahan kita yang kita lakukan dalam kehidupan dunia. Ini tentu kita akan merugi. Yang ketiga adalah, yang tidak kalah pentingnya peran ayah adalah mendidik, ya, mentarbiyah, membina. Ini para jemaah sekalian. Hati-hati para ayah
para suami, ya, dalam sebuah hadis riwayat Ahmad dikatakan ini ada ancaman yang sangat keras bagi para suami, bagi para ayah. Dikatakan oleh Rasulullah, salasatun qad harrama alaihimul jannah. 3 orang yang diharamkan. Bayangkan diharamkan oleh Rasulullah itu masuk ke surga Allah. La yadkhulul jannah, tidak boleh masuk surga. Siapa mereka? Yang pertama adalah mudminul khamr, pecandu minuman keras. Ya, para minum keras bertobatlah kepada Allah. Mungkin para ayah masih ada yang kadang-kadang mabuk, ya, minum alkohol, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wal aq, yang kedua adalah orang yang mereka durhaka kepada orang tua. Dan yang ketiga adalah wadayuth. Wadayuth. Siapa dayuth? Kalau saya menerjemahkannya adalah secara bebas liar, itu laki-laki cemen. Laki-laki yang tidak memiliki wibawa. Kalau dalam hadis dijelaskan alladzi yuqirru fihil khubath, ya. Alladzi yuqirru fi ahlihi al-khubath. Laki-laki yang alladzi yuqirru fi ahlihi al-khubath, yang dia tidak memiliki cemburu. Laki-laki yang tidak risau ketika anaknya, ya, akhwat, ya, anaknya gadis, anak gadisnya sudah balik, tapi dia tidak bisa, anak gadisnya itu tidak terkondisi untuk menutup aurat. Ada anak-anaknya pacaran, ayahnya, orang tuanya, terutama suami, membiarkannya begitu saja. Dia tidak tegur anaknya, dia tidak tarbiyah, tidak didik anaknya. Ini adalah laki-laki yang dayuth. Ini adalah ayah yang dayuth. Ini adalah suami yang dayuth. Istrinya keluyuran, dia tidak pernah risau, tidak memiliki rasa cemburu. Jadi dia tenang saja. Mereka ridho saja ketika terjadi kemaksiatan dalam keluarganya. Ya, laki-laki cemen namanya nih. Ini para jamaah sekalian, kalau bebasnya begitu ya, lebih enaknya liarnya tuh laki-laki cemen. Mohon maaf kalau bahasa saya kurang bagus ya. Tapi memang begitulah faktanya, dayuth itu. Nah, ini banyak terjadi nih. Anak-anaknya sudah balik. Mohon maaf para jamaah sekalian, saya kebetulan membuka komunitas rumah ta'arufku. Ini ketika kami ingin mentarufkan antara ikhwan dan akhwat, itu ada para ikhwan, calon suami, calon pemimpin, ya, rijal dalam keluarga. Itu ketika kita tes baca Al-Quran, mereka belum memiliki kemampuan terkait masalah baca Quran. Masih jauh sekali. Ini PR siapa ini? Apakah kemudian ini ibunya tanggung jawab? Ya. Kan ada pepatah Arab, ya, yang sering kita dengar, masyhur sekali ini, menyebutkan al-ummu madrasatul bait. Ibu itu adalah lembaga pendidikan, institusi bagi anak-anaknya. Jadi kalau ada yang salah pada anaknya, itu berarti ibunya bertanggung jawab. Padahal bukan. Pak, kita baca pepatah Arab ini para jemaah sekalian, ada lanjutannya. Al-ummu madrasatul bait wal abu ra'isuha. Memang betul, ibu itu adalah, dalam pepatah Arab disebutkan, ya, ini sering masyhur kita dengar, ya. Ibu itu adalah lembaga pendidikan bagi anak-anak. Ibu berperan, rahim ibunya, pendidikan, pola, kebiasaan ibunya itu berperan. Tapi jangan salah, peranan itu, ya, yang dominan adalah wal abu ra'isuha. Ya. Bapak, ya, kalau ibu kan ummu, ya. Bapak apa? Sebagai kepala sekolahnya. Jadi desain makernya adalah siapa? Suami, ya, ayahnya. Jadi kalau ada anak-anak yang belum bisa baca Quran, yang masih percaya dengan problem akidah, ya, dengan ramalan bintang, anak-anak yang masih pacaran, itu siapa yang bermasalah? Itu ayahnya. Kita sebagai seorang ayah bertanggung jawab para jamaah sekalian, memberikan, menanamkan, mentarbiyah anak-anak kita dengan tarbiyah sahihah, ya, dengan pemahaman tarbiyah pendidikan Islam yang benar. Bahkan Rasul katakan tadi, dayuth la yadkhulul jannah qad harrama alaihimul jannah. Allah katakan, Rasul katakan, diharamkan surga baginya, bagi laki-laki yang dayuth, yang tidak memiliki wibawa, yang dia ridho kalau anaknya melakukan keburukan, enggak sholat, enggak apa-apa, pacaran enggak apa-apa, ya, anak enggak bisa baca Quran enggak apa-apa. Ini ancaman besar dari Rasulullah SAW. Desain maker dalam keluarga yang membangun visi misi dalam rumah tangga itu adalah ayah kita, kami, ya. Jadi tanggung jawab tuh mau dibawa kemana keluarga kita, para jamaah sekalian, mau ke arah, ya, tadi hidayah Allah, ya, al-huda, ya, shiratal mustaqim, atau jalan-jalan batil kita tidak, atau jalan-jalan syaitan, maka kita bertanggung jawab sebagai suami secara penuh, ya. Ini para jamaah sekalian, apa yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita? Yang pertama adalah akidah, tentu
Karena akidah adalah poin penting, asas yang pokok dalam rumah tangga. Saya kebetulan aktivitas juga meruqyah para jamaah sekalian. Banyak sekali ya keluarga-keluarga muslim di antara kita yang mereka ini ya subhanallah, yang mereka ini banyak melakukan kemaksiatan-kemaksiatan ya. Dan terutama kemaksiatan dalam hal kesyirikan. Bahkan orang kita ya orang Indonesia ini masih banyak diperbaiki terkait masalah kesyirikan. Nanti kita bahas terkait ilmu akidah lah insya Allah kapan-kapan dalam bab tertentu ya. Ini para jemaah sekalian. Jadi mendidik, membina, menterbiah ini terkait masalah Al-Quran, terkait masalah sholat anak-anak kita, terkait masalah akhlak ya syakhsiyah. Ini tanggung jawab kita. Ya, jangan sampai kita menjadi suami-suami yang tidak memiliki wibawa ya para jemaah sekalian. Azakumullah. Baik, para jemaah sekalian. Ya. Jadi yang ke tadi pertama itu mendoakan ya. Ini peran tanggung jawab ayah, doakan anak-anak kita. Yang kedua, menafkahi ya. Yang ketiga para jamaah sekalian, mendidik, membina ya anak-anak kita. Terutama tadi terkait masalah akidah para jamaah sekalian. Terkait masalah ilmu, terkait masalah ya, ilmu secara umum. Kemudian terkait masalah Al-Qur'an dan sholat serta akhlak, ini kewajiban orang tua. Bahkan nanti mungkin para ayah ya melihat dalam surah Luqman, mentadaburi dalam surah Luqman dari mulai ayat 13 ya sampai dengan ayat-ayat 19, bagaimana nasihat ayah kepada anaknya. Nasihat apa yang pertama kali diberikan ya kepada anaknya? Tidak lain adalah ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, janganlah kalian menyekutukan Allah. Ini para jamaah sekalian azakumullah ya. Jadi terkait poin-poin penting yang perlu diperhatikan seorang ayah. Nah, kemudian ya yang keempat ya, tugas tanggung jawab sebagai seorang ayah yang penting adalah salah satunya adalah selalu ya menjaga dan melindungi anak-anak kita ya, menjaga dan melindungi anak-anak kita. Bahkan Allah menyebutkan dalam surah At-Tahrim surah ke-66 ayat yang ke-6 sangat jelas ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro ya. Allah mengatakan wahai orang-orang beriman, qu anfusakum, jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari ya nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Para ayah ya, para suami, kita bertanggung jawab ya terhadap anak-anak kita. Kita bertanggung jawab terhadap keluarga kita ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bagaimana kita diperintahkan untuk bagaimana kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga diri dan keluarga kita. Dalam ayat ini ingat ya. Makanya dalam keluarga ini tauladan seorang ayah sangat dipentingkan ya, sangat diperlukan ya. Bahkan Allah mengatakan ketika ku anfusakum itu yang dahulukan adalah diri kamu. Artinya ku anfus. Artinya ketika Allah memerintahkan, maka jagalah diri kamu dulu, baru keluarga kamu. Ini ada sebuah isyarat dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita ingin menjaga keluarga kita, kita pun juga memperhatikan diri kita. Jangan sampai seorang ayah yang mentarbiah anaknya, memotivasi anaknya untuk mengerjakan sholat berjamaah, sementara ayahnya tidak berjamaah. Memotivasi anaknya, mengarahkan anaknya untuk gemar membaca Al-Quran, tapi ternyata ayahnya masih belum lancar baca Al-Quran. Tidak terlihat untuk semangat memperbaiki bacaan Al-Qurannya. Atau hal-hal lain ya, terkait masalah perintah kepada anak atau arahan kepada baik. Ini para jamaah penting ya. Makanya tauladan itu sangat penting dalam keluarga, terutama para suami. Bahkan kalau kita memperhatikan kitab-kitab kajian psikolog ya, dalam kitab psikologi dibahas bagaimana peranan seorang ayah itu sangat besar ya, tauladan dalam keluarga. Kalau ayah pemarah, mungkin besar anaknya pun juga menjadi pemarah begitu.
Ini para jamaah sekalian, jadi menjaga diri kita, anak-anak kita wajib. Bahkan kalau bisa dalam 1 pekan itu kita wajib ya mengadakan kajian-kajian dalam keluarga. Apakah kita sebagai ayah yang mentarbiah anak-anak kita, termasuk istri kita, ataukah kita mendatangkan ustadz untuk mentarbiah keluarga kita, ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka ku anfusakum wa ahlikum. Ya. Kalau kita sudah mengarahkan, kalau kita sudah berupaya menjaga anak kita, kalau kita sudah berupaya bagaimana anak kita, keluarga besar kita itu dalam arahan hidayah Allah Subhanahu wa taala, maka kita serahkan, tugas kita sudah selesai. Meskipun dalam makna dakwah keluarga ini tidak bisa dibatasi oleh waktu, ya. Artinya kita mentarbiah sekali kemudian selesai, tidak. Terus ya berkesinambungan. Istimroriyah. Jangan pernah bosan dalam membina keluarga gitu. Bahkan dalam ayat yang lain para jamaah sekalian, dalam surah At-Taghabun ya, ayat 14, Allah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwalakum fahdharuhum. Kata Allah, pada orang-orang beriman Allah mengingatkan, ada inna min azwajikum, ya, dari pasangan-pasangan kalian, wa auladikum, anak-anak kalian, aduwwalakum, yang menjadi musuh. Memang dalam ayat ini kata ulama tafsir, min azwajikum, tidak semua pasangan anak jadi musuh, tapi ada. Hanya masalah kita nggak tahu para jamaah sekalian. Apakah musuh itu bisa jadi istri kita? Apakah musuh itu bisa jadi anak-anak kita? Yang istri mungkin kita tidur bersama-sama, yang kemudian anak-anak kita tinggal satu rumah, tapi ternyata dia bukan menjadi penolong kita dalam akhirat. Apalagi anak, ya, bukan menjadi, harusnya anak menjadi investasi dunia dan akhirat. Bagaimana memberikan syafaat bagi orang tuanya? Banyak hadis terkait masalah syafaat ini bagi anak-anak, terutama anak gadis misalnya. Kita pelihara, kita jaga. Anak yang harus menjadi investasi yang dikatakan dalam sebuah hadis itu, tapi menjadi musuh dalam keluarga. Ini kan sangat berentangan. Ya. Nah, bagaimana Allah katakan kemudian fahdharuhum, berhati-hati, waspada. Makanya Allah katakan wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Wa in ta'fu, kalau kamu wa in ta'fu, memaafkan, wa tasfahu, ya, berlapang dada, wa taghfiru, mengampuni, fa innallaha ghafurur rahim, maka Allah Maha Pengampun. Artinya dalam menjaga keluarga dari neraka Allah Subhanahu wa taala, dalam mengarahkan keluarga untuk jalan kebaikan, membutuhkan kesabaran yang berkali-kali lipat. Membutuhkan kesabaran yang begitu banyak. Membutuhkan kesabaran yang super kuat. Ya. Jadi tidak ada ketika kita mentarbiah orang tua, apalagi sebagai seorang ayah kepada anaknya. Cukup saya sudah mentarbiah anak-anak saya ya satu kali misalnya dalam seumur hidup gitu, mengarahkan saya. Tidak. Terus istimroriyah. Membutuhkan kesabaran, ya. Kesabaran artinya kita bertahan ketika pun dalam mentarbiah, mengarahkan anak-anak kita misalnya jawabannya ketus, mentarbiah istri kita ini mungkin jawaban tidak menyenangkan, dia bersabar, ya. Karena istri kita manusia, anak kita manusia, ya para jamaah sekalian. Dan saya ingatkan juga para jamaah sekalian, perlu juga berhati-hati ya. Tidak sedikit ya, bahkan banyak di antara kaum muslimin ini yang terbiasa mencaci maki anak-anaknya. Para ayah, para ibu, ya, yang terbiasa mencaci maki anaknya, diubah kalimat tersebut dengan kalimat-kalimat doa. Kita harus menjaga anak-anak kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita harus banyak bersabar dalam keluarga. Tapi tidak sedikit ada ayah yang, mohon maaf, ada ibu yang kadang-kadang ketika memarahi anaknya keluar kalimat-kalimat kotor. Misalnya jahil lah, bodoh lah. Bahkan tidak sedikit beberapa ada yang mengatakan dengan kalimat-kalimat setan, anak setan lah. Ini naudzubillahi min dzalik wa a'udzubillah, ya. Kalau ada yang terjadi seperti itu, diupayakan bayar kafarat ya agar tidak terjadi apa-apa ya musibah dalam rumah tangga ya para jamaah sekalian. Ini ya, ini hal yang sangat penting yang kita perhatikan dalam rumah tangga. Menjaga meriayah keluarga kita agar senantiasa dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala, dan ini perlu penanaman akhlak yang dari orang tua diawali lebih dahulu dalam mentarbiyah anak-anak kita. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Ini yang keempat para jemaah sekalian. Berikutnya yang kelima. Nah, ini
peran dan tanggung jawab ayah dalam rumah tangga. Peran dan tanggung jawab ayah dalam rumah tangga tentu adalah memperbaiki kesolehan para jamaah sekalian. Para ayah, para ibu dalam rumah tangga, siapapun di antara kita pasti ingin memiliki anak-anak yang soleh, solehah. Ya. Karena anak adalah merupakan investasi akhirat kita. Makanya kalau kita punya anak banyak, alhamdulillah bersyukur ya. Banyak yang doakan nanti. Ya, mudah-mudahan kalau kita mentarbiahnya secara benar. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyampaikan, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluh illa min salas. Ketika manusia ya Bani Adam telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terputus semua amalan-amalan kita illa min salas, ya, kecuali 3 perkara. Apa itu? Ini hadis yang sangat masyhur di antara kita sering ya sudah hafal mungkin ya. Sedekah jariyah tentu yang pertama, ya. Yang kedua adalah ilmu yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah waladin salih yad'ulah. Anak-anak yang salih salihah yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Dan ternyata kesalehan anak-anak, penjagaan anak-anak, terjaga mereka oleh Allah Subhanahu wa taala dari keburukan-keburukan, itu besar pengaruhnya dari kesalehan orang tua. Di mana kita bisa melihat itu? Kita bisa melihat dalam surah Al-Kahfi para jamaah sekalian. Dalam surah Al-Kahfi Allah Azza wa Jal menyampaikan tentang kisah perjalanan antara Nabi Allah Musa dengan Khadir. Di sana ada 3 kisah ya. Ada kisah tentang perahu yang dirusak oleh Khidir, yang Musa bertanya. Kita tidak bahas itu ya. Yang kedua ada anak kecil yang dibunuh oleh Khidir. Kita juga nggak akan bahas itu. Ini kesempatan lain insya Allah. Yang ketiga ada ya wilayah atau desa pemukiman yang ketika Musa dan Khadir hendak singgah ke pemukiman desa tersebut, tapi kemudian ditolak oleh penduduk daerah tersebut. Tapi alih-alih ditolak, justru malah Khadir, ya hamba Allah, ya ada yang Khadir ini ada yang mengatakan Nabi Allah, ada yang mengatakan abdan min ibadina, manusia biasa tapi yang diberikan hikmah oleh Allah. Nabi, ada yang mengatakan Nabi Khidir. Dan kemudian Khidir, ya ini malah membangunkan rumah, ya rumah yang reot, rumah yang rusak. Nanti para jamaah sekalian bisa baca dalam tafsir surah Al-Kahfi, ya terutama kisah perjalanan Musa dengan Khidir. Di sana ada cerita yang unik. Kenapa kata Musa kita ditolak singgah untuk bertamu pada desa tersebut, justru engkau malah membangunkan rumah, merenovasi, merapihkan, memperbaiki rumah tersebut. Apa kata Khidir? Jawabannya sangat indah. Wa kana abuhuma sholihan. Ternyata adalah kedua orang tuanya adalah orang tua yang soleh. Kalau kita lihat tafsir para ulama dalam ayat ini para jamaah sekalian, ternyata apa? Ternyata adalah kesalehan-kesalehan, amal-amal baik yang dilakukan oleh orang tua itu berdampak positif kepada anak-anaknya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan, mohon maaf, anak kita yang saat ini sudah balik belum dapat jodoh, bagaimana cara memperbaiki jodoh mereka? Perbaiki doa kita dan kesolehan kita. Maka insya Allah anak kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan urusan. Bagaimana Ustaz saat ini mungkin anak kita masih jauh sekali akhlaknya dari akhlak yang baik. Maka cara tidak lain adalah kita sebagai orang tua, terutama sebagai ayah, memperbaiki kesolehan kita. Sholat berjamaah di masjid ya. Terutama ya saat-saat nanti setelah bebas wabah. Kalau untuk saat wabah seperti ini, ada fatwa ulama, ya kita sikapi secara bijak dan kita taati ya arahan pemerintah. Tentu sholat kita masih di rumah saja gitu ya. Kecuali mungkin untuk posisi masyarakat yang masih posisi aman ya, enggak kalau di masjid. Tapi arahan perintah kita sekarang sholatnya di rumah masing-masing. Tapi nanti setelah bebas wabah, insya Allah kita sholat di masjid para laki-laki. Ini para jamaah sekalian. Jadi kesalehan-kesalehan, semangat berinfak ya, para jamaah sekalian. Ini pun juga jangan lupa ya, dari forum kajian ini, para jamaah sekalian, Anda berapa nanti kalau ada kaum muslimin yang ingin berinfak ya, berdonasi, ini bisa disalurkan melalui rekening yang tercantum di layar ya. Jadi kalau para jamaah ya yang ingin atau hendak berinfak
ya bisa memberikan donasinya, infaknya, dan insya Allah nanti infak jamaah yang jamaah berikan ini akan berikan kontribusi positif, amal soleh, dan keberkahan buat keluarga. Karena tadi kesalehan orang tua itu berdampak baik kepada anak-anak. Di dalam kajian ini para jamaah sekalian jangan lupa nanti berdonasi, dan kalau ingin berdonasi rekening ada di layar di bawah sini ya gitu. Kemudian juga nanti ketika para jamaah sekalian ya yang hendak memberikan pertanyaan-pertanyaan ya bisa melalui live chat di YouTube ya, bisa langsung memberikan live di chat di YouTube, nanti pertanyakan langsung di bawah ya ketika ada beberapa poin-poin yang ingin ditanyakan para jamaah sekalian azakumullah. Jadi itu ya hal yang penting dalam pembinaan atau peran ayah dan tanggung jawabnya, bukan hanya sekedar mendoakan, bukan hanya sekedar menafkahi, mendidik, mentarbiyah, bukan hanya juga menjaga keluarga daripada api neraka, tapi kita juga harus memperbaiki diri kita. Ya. Jadi jangan sampai kita menuntut anak kita hijrah, sementara orang tuanya belum hijrah. Ini hal yang sangat keliru. Itu para jamaah sekalian. Jadi penting ya. Bahkan para jamaah sekalian, termasuk adab-adab anak kita ketika kita dilahirkan. Ini ada hak-hak yang hak anak-anak kita yang harus kita tunaikan. Apa? Memberikan nama yang baik, diakikahkan anak-anak kita, kemudian ditahnik ya. Anak kita bagaimana ketika mereka lahir, itu orang tuanya mentahnik anaknya, atau orang yang soleh mentahnik anaknya dengan kurma ya. Atau kemudian mendoakan dengan doa-doa perlindungan seperti mana Rasulullah mendoakan Hasan dan Husain dengan doa perlindungan dari penjagaan ain. Wa'idzukumā bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli aini lamah. Ini para jamaah sekalian ya. Jadi yang kelima adalah orang tua berkewajiban apa? Yaitu memperbaiki kesalehan, dan kesalehan orang tua berdampak baik kepada anak-anaknya insyaallah. Yang keenam, tentu para jamaah sekalian yang tidak kalah pentingnya itu orang tua adalah hendaklah melatih ya anak-anak kita, ya memotivasi anak-anak kita, memberikan kepercayaan kepada anak-anak kita, juga mengajak berkomunikasi. Jadi jangan hanya anak-anak kita ini diberikan punishment ya, diberikan iqab atau hukuman ketika mereka bermasalah, tapi ketika mereka berhasil kita lupa ya memberikan hadiah kepada mereka. Kita lupa memberikan apresiasi kepada mereka. Jangan lupa. Ya. Makanya banyak anak-anak yang di rumah itu selalu mencari perhatian abi uminya, ya, papa, ya bundanya, ayah bundanya. Kenapa? Karena katanya kalau saya melakukan kesalahan, kata anaknya, ibu, bunda, umi itu perhatian dengan saya. Tapi kalau saya juara satu, kalau hafalan Quran saya naik, kalau saya berjamaah sholat, itu nggak pernah tuh dipuji-puji, nggak pernah tuh diberikan apresiasi. Tapi kalau saya nakal, Ustadz, ini ada anaknya, itu cerita kepada saya, alhamdulillah saya senang kalau saya nakal, ibu saya perhatian. Ini hati-hati para jamaah sekalian ya. Jadi harus kita bersikap adil pada anak-anak kita. Jangan hanya kita memberikan teguran, nasihat ketika anak kita keliru saja. Ketika anak-anak kita melakukan hal-hal positif, berakhlak baik, ya, rajin berjamaah dan lain sebagainya, kita pun juga harus memberikan apresiasi ya, hadiah kepada mereka. Karena ini akan menyenangkan hati mereka para jamaah sekalian. Jadi sebagai seorang ayah, jangan lupa ajak komunikasi. Ya. Bahkan kalau kita lihat dalam surah As-Saffat ya, bagaimana Nabi Allah Ibrahim dalam Al-Quran bercerita kepada bertanya kepada anaknya ya Ismail, itu luar biasa ya. Seorang nabi saja ketika dapat wahyu untuk menyembelih itu berkomunikasi dulu ya, menyampaikan ani arafil manam ani adbahuka madza taro, itu bertanya dulu. Jadi apa yang ada hal yang dikomunikasikan kepada anak. Jadi jangan para suami ini bertugasnya sebagai laki-laki mencari nafkah saja. Mencari nafkah, berinfak untuk anak-anaknya, sudah selesai. Lupa ngajak bicara, lupa ngajak ngobrol, ya, lupa berbincang-bincang, komunikasi ini keliru. Kalau anak kita sudah balik, dia mau misalnya mau sekolah SMP, kemudian kuliah di mana, SMA di mana, kita arahkan aja komunikasi, tanya kepada mereka para jamaah sekalian. Ya. Dan ini penting ya para jamaah sekalian. Bahkan ya Allah Subhanahu Wa Taala juga memberikan
motivasi ya kepada kita orang-orang beriman ya kepada Allah. Ini poin yang sangat penting ya bagi kita para para ayah ya. Bagaimana kita berupaya memiliki keturunan-keturunan terbaik ya. Dan ini tanggung jawab kita para jamaah sekalian azakumullah. Bahkan dalam surah An-Nisa ayat 9 Allah mengatakan wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu alaihim. Allah menegurnya. Kata Allah, dan takutlah kepada Allah siapa? Mereka yang meninggalkan kita para ayah, para orang tua, la taraku min khalfihim, di belakang kita dzurriyyatan di'afa, anak-anak yang lemah. Lemah ekonominya, lemah intelektualnya, ilmu pengetahuannya, lemah wawasannya, sakopahnya ya, lemah fisiknya. Ini jangan sampai terjadi. Kenapa? Karena dia dalam keseharian mendapatkan cacian dari orang tuanya. Karena dalam kesehariannya dia jarang, mungkin tidak pernah mendapatkan apresiasi, sanjungan, pujian dari orang tuanya. Meskipun dalam pujian orang tua kepada anak, ini tetap diperhatikan para jamaah sekalian adabnya, yaitu kita jangan lupa ketika memuji anak kita yang pintar dan soleh, mengucapkan kalimat Masya Allah atau Barakallah. Misalnya kita mengatakan pada anak kita, kakak dapat juara 1 ya, Masya Allah, Barakallah, bunda bahagia, misalnya begitu. Atau Abi bangga dengan kamu kak, Masya Allah, kakak hebat hafalannya. Gunakan kalimat-kalimat thayyibah. Kenapa demikian? Karena khawatir nanti menimbulkan penyakit ain. Takutnya kita muji berlebihan takjub, sehingga pujian kita bukan justru malah memberikan positif kepada anak, justru malah membuat anak kita mendapatkan penyakit ain para jamaah sekalian. Ini kan hal yang keliru ya. Ini para jamaah sekalian. Allah mengancam tuh ya. Dan takutlah kepada Allah ya mereka orang tua yang meninggalkan di belakangnya setelah mereka anak-anak yang lemah. Bagaimana anak kita tidak lemah dari sekarang? Arahkan sekolah di mana, ajak komunikasi. Dan sampai anak kita sekolah, tapi sesuai dengan kemauan sesuai dengan kemauan orang tuanya, bukan kemauan anak. Juga orang tua tidak harus serta-merta ikut mutlak kemauan anak. Kita komunikasi. Kalau anak kita keliru dengan jurusan yang kurang tepat, tidak cocok, ya mungkin kita bisa mengarahkan kepada hal yang positif. Tentu arahan komunikasi ini dengan komunikasi yang hikmah, yang bijak, dengan lisan-lisan lainah yang bermanfaat, berfaedah, tidak mencaci maki anak-anak kita. Ini para jamaah sekalian. Orang tua yang keenam tugasnya adalah motivasi, memberikan kepercayaan kepada anak-anak kita, melatih anak kita, mendampingi mereka, komunikasi dengan mereka ya. Bukan hanya mencari nafkah, selesai tidur di rumah, berangkat gelap ya, kemudian pulangnya gelap lagi, bukan demikian. Kemudian yang masih banyak sebenarnya peranan tanggung jawab ayah para jamaah dalam keluarga ini, yaitu dalam hal pembinaan keluarga. Saya sudah sebutkan ya. Mungkin yang ketujuh yang tidak kalah pentingnya adalah anak-anak kita ya, itu senantiasa diberikan pujian-pujian sudah ya. Kemudian tidak mudah mengutuk. Yang ketujuh ini saya masukkan poin penting ya. Jangan terbiasa mengutuk terhadap anak-anak kita. Ya, itu mungkin hal yang sudah dibahas di poin ke-6 sebenarnya. Poin ke-6 ke-7 hampir sama ya. Dan komunikasi, motivasi. Ini para jamaah sekalian. Jadi para ayah sangat berperan penting dalam keberhasilan anak-anaknya. Para ayah bertanggung jawab besar-besar ya. Kalau kita ditanya nanti di hadapan Allah, mas'ul. Kita para ayah ini mas'ul para jamaah sekalian. Mas'ul apa? Tanggung jawab. Dan kalau bertanggung jawab berarti kita akan dihisab nih. Ya. Apa saja yang sudah kita tanamkan kepada mereka, yang sudah kita tarbiyah kepada anak-anak kita. Ya. Bahkan kalau kita melihat dalam sejarah, seperti misalnya peranan ayah itu sangat penting para jamaah sekalian. Misalnya Sultan Muhammad Al-Fatih yang menjadi pahlawan pembebas Konstantinopel ya, panglima terbaik, sebagai katakan dalam hadis Rasulullah. Itu nggak lepas dari peranan ayahnya. Walaupun mungkin dalam pembinaan nanti mentarbiyah itu tidak langsung ayahnya, tapi ayahnya melibatkan para ahli, ya, para ulama untuk mentarbiyah anaknya. Tapi nggak lepas visi misinya itu dari ayahnya. Makanya dikatakan dalam pepatah Arab itu kalimat indah menurut saya. Ini bukan hadis ya, tapi ini pepatah Arab yang sering masyhur kita dengar. Itu kalimatnya gitu. Wal abu ra'isuha. Ya. Jadi suami itu adalah pemimpin ya dalam keluarga, dan dia
adalah kepala sekolahnya, leader ya. Jadi decision maker-nya adalah mereka. Baik para jemaah sekalian, yang mau bertanya mangga dipersilahkan ya. Yang mau bertanya kita berikan waktu untuk bertanya, mangga dipersilahkan. Nanti bisa di bawah ini ya, di apa namanya, berikan pertanyaan ya. Bismillahirrahmanirrahim, Ustaz. Ada 2 pertanyaan saya bacakan, Ustaz, di YouTube. Pertanyaan pertama dari Peradaban As-Sauri. Bagaimana ciri anak atau orang yang sudah terpapar penyakit Ain? Seperti apa itu? Sebentar, ini audionya kurang kuat nih, Pak. Bisa saya ulang, Ustaz? Ya, diulangi, tadi kurang kuat. Baik. Gimana? Pertanyaannya adalah bagaimana atau apa ciri anak-anak atau orang yang sudah terpapar penyakit Ain? Oh ya. Kalau kita melihat dalam hadis ya, ketika ini hadis yang sering dibawakan para ulama terkait penyakit Ain ya, tentang kisah dua kemudian Rasulullah SAW adalah dengan cara dimandikan, ya dimandikan. Jadi kalau kita mau apa namanya buat urutannya, bagaimana agar anak kalau anak kita yang sudah terkena penyakit Ain ini, terpapar penyakit Ain ini sembuh, maka yang pertama kita harus tahu tuh kira-kira siapa yang memuji. Misalnya begini, kalau kita saya ambil dengan contoh sebuah kasus biar bisa dipahami dengan mudah. Ada jamaah waktu itu beliau anaknya ini nangis terus, nangis yang tidak berhenti-henti, kemudian tidak nyenyak tidur, yang kedua, terus badannya yang tadinya gemuk menjadi kurus ya, jadi kurus, tidak nyaman, marah-marah, ngamuk anaknya. Kemudian saya tanya ke dalam keluarga tersebut, kemudian saya tanya, beliau dosen ya kalau nggak salah ya, ketika itu beliau mengatakan, iya Ustaz, saya tanya apakah ada yang sering muji menyanjung-nyanjung si anak ini, mereka mengatakan ada Ustaz. Siapa? Kakek neneknya katanya. Jadi wajar ya seorang kakek nenek itu sangat takjub kepada anak-anaknya. Dan kemudian dipuji, disanjung. Maka sering menyanjung, muji, itu takjub, kemudian anaknya jadi atau cucunya tadi ya bermasalah. Dan indikasi terkena penyakit Ain. Pokoknya begitu kesimpulannya. Dan itu saya pinta ibunya, neneknya, mohon maaf, neneknya, kakeknya dari kedua belah pihak. Baik dari kakek nenek dari ibunya, kakek nenek dari bapaknya. Kemudian dia, halo? Ya, kakek neneknya, kemudian dia saya perintahkan mandi bersih dulu ya, mandi sudah bersih, setelah itu berwudu. Nah, nanti air wudu itunya lah digunakan untuk membasuh, menyiram air wudunya, kita ruqyah juga dengan ayat-ayat ruqyah, baru dimandikan. Alhamdulillah sembuh sampai saat itu. Itu pernah kejadian. Jadi kalau ada yang sudah terpapar air, itu bisa kita cari siapa yang mengaini. Itu kalau kita tahu. Kalau kita tidak tahu siapa yang mengaini, bisa kita ambil daun sider atau bidara yang sudah ruqyah, sebagaimana kalau jamaah tahu, saya punya bidara ruqyah yang sudah ruqyah, bisa dipakai itu. Atau bisa juga daun bidara Arab 7 lembar diambil, ditumbuk atau di blender, kemudian dibuat di air, bacakan surat-surat tertentu seperti ayat kursi, Al-Baqarah, ya 10 ayat, tidak semua ya. Kemudian 3 akul, Ikhlas, Falak, Anas, kemudian dicampur, kemudian dimandikan ke anak atau yang sudah terpapar penyakit Ain. Atau kita doakan juga dengan penyakit Ain dengan doa yang masyhur, u'idzuka, kalau anak kita laki-laki, kalau perempuan u'idzuki bi kalimatillahi tamah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainil lamah. Ini para jamaah sekalian azakumullah ya, terkait penanganan penyakit Ain. Jadi dimandikan, kalau kita tahu siapa yang mengaini, ya langsung saja panggil orang, suruh wudu, nanti bersih dulu, mandi, wudunya nanti dibasuhkan ke anak atau yang orang terkena Ain. Tapi kalau kita nggak tahu, cukup kita ruqyah saja dengan daun bidara ruqyah.
Itu para jemaah sekalian, azakumullah. Baik. Yang lain, Pak Ted? Baik, pertanyaan kedua, Ustadz. Apakah ada perbedaan antara mendidik anak laki-laki dan mendidik anak perempuan? Ya, baik. Tentu ya, ketika mendidik anak laki-laki dan anak perempuan tentu berbeda ya. Kenapa? Karena dari bentuk fisiknya mereka juga berbeda. Itu pasti ya, kalau dikatakan sama atau tidak berbeda ya. Secara umum berbeda pasti ya. Seperti misalnya kalau anak perempuan lebih dominan dengan perasaan, tidak bisa langsung dengan kekerasan. Kalau untuk laki-laki mungkin sewaktu-waktu kita cukup tegas ya dalam pengertian untuk melatih leader atau kepemimpinan, jiwa leadership, jiwa laki-lakinya, jiwa kepemimpinan yang harus muncul. Atau mungkin kita dalam hal keluarga, seorang laki-laki kita cukup lebih tegas dibandingkan anak, pasti berbeda. Tapi kalau secara umum mendoakannya, menafkahi, menjaganya, melatih berkomunikasi itu sih umum ya. Makanya kita sebagai orang tua ini harus juga banyak juga apa namanya, kalau udah kata para ulama tuh kita tuh umatun iqra, umat yang harus banyak membaca. Jadi jangan hanya cukup ya kita 1-2 ustadz. Jadi banyak kajian, jangan hanya 1-2 buku yang kita baca terkait menterbiah anak kita, banyak. Kita baca misalnya Tarbiyatul Aulad Syekh Nasi Ulwan kita baca tuh, atau karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah juga ada Tufatul Maulud itu tentang pembinaan anak. Banyaklah kitab-kitab parenting, kitab-kitab pembinaan anak sekarang kita baca. Jadi kalau katakan berbeda, tidak berbeda. Ya, ini kalau berbeda, cangkupannya nanti bahasanya khusus lagi nih. Pasti berbeda. Ya. Yang jelas kita tahu bahwa fungsi bagaimana suami dalam keluarga tanggung jawabnya besar, lebih besar daripada perempuan. Dan perempuan juga bagaimana ya dalam keluarga itu juga berbeda dengan tidak seberat suaminya. Meskipun dalam keluarga dikatakan bahwa wal mar'ah, perempuan itu juga adalah ra'iyah, dia adalah juga pemimpin fi baiti zaujiha ya wa maliha, dan juga dia adalah pemimpin dan bertanggung jawab dari rumah suaminya dan juga anak-anaknya. Ini lagi-lagi saya katakan berbeda tentu pembinaan anak-anak, tapi secara umum mendoakan, kemudian penjagaan lain-lain itu sama saja ya, seperti perbaiki orang tua akhlaknya. Makanya pembinaan antar anak itu antara suami istri harus sejalan. Nah, bagaimana istri bisa sejalan? Maka inilah tugas suami mengarahkan istrinya bagaimana bisa ya sejalan gitu. Jadi jangan sampai di antara kita sebagai seorang suami menyerahkan penuh pendidikan kepada istri kita. Ya. Ini pemahaman yang keliru. Itu ya, wallahu alam bishawab, Pak Atet. Ada lagi Mangga? Baik, Ustaz. Pertanyaan yang ketiga, mohon tips amalan apa yang bisa dilakukan agar segera dikaruniai anak? Baik. Agar kita bisa dikaruniai anak, pertama harus ada nih ya, pertama kan pasti kita tidak lepas dari doa ya. Misalnya kita berdoa dalam surah Al-Imran, Nabi Zakaria, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Kemudian doa surah As-Saffat ayat 100 yang Rabbi habli minas solihin. Pertama pasti berdoa. Itu yang pertama. Kalau kita ingin dapat keturunan, maka kita berdoa. Ya, itu yang pertama, kita berdoa mohon kepada Allah. Yang kedua, yang tidak kalah pentingnya dalam memiliki kita ingin punya anak, pantaskan juga kita sebagai ayah nih. Jangan sampai pengen punya anak tapi kita belum pantas sebagai ayah begitu. Artinya apa? Ya perbaiki kesolehan kita, ibadah kita, ketakwaan kita kepada Allah. Maka mudah-mudahan dengan ketakwaan kepada Allah ini mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keturunan yang soleh-soleha. Yang ketiga, banyak istighfar.
ya. Kalau kita lihat dalam tafsir surat Nuh ayat 10 sampai ayat 12, itu kan ada 3 orang ya yang datang kepada Hasan Al-Basri yang mengeluhkan tentang 3 perkara terkait lingkungan yang kemarau, kemudian yang kering, yang lingkungannya kemarau belum turun hujan, yang kedua terkait tentang orang yang sudah lama bekerja tapi juga belum mendapatkan kecukupan, artinya belum mapan-mapan juga hidupnya. Yang ketiga terkait suami istri yang sudah menikah tapi belum punya keturunan. Apa jawaban Hasan Al-Basri dalam tafsir Al-Qurtubi terkait tafsir surat Nuh 10 sampai 11? Membacakan firman Allah tersebut. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwal wa banin waj'al lakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Artinya perbanyak istighfar selain doa, selain kita ilmu, ya artinya tarbiyah anak bagaimana, baca buku tentang anak. Kemudian baca buku juga tentang tips-tips misalnya berhubungan atau tips-tips herbal-herbal apa yang bisa membantu kesuburan, itu juga bisa terbantu dengan ilmu-ilmu tadi itu kita baca ya. Yang ketiga tentu yang tidak kalah pentingnya adalah bagi kita sebagai orang sebagai ayah, banyak bertobat kepada Allah. Banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita belum dapat keturunan, mohon maaf ya para jamaah sekalian, bisa jadi terhambatnya nikmat Allah pada kita itu, ya kita terbaik sangka khususnya pada Allah, tapi kita tetap evaluasi ya. Mungkin di antara kita banyak dosa kepada Allah, mungkin kita banyak khilaf, makanya kita dengan cara bertobat itu, insya Allah ya Allah memberikan ampunan. Dan tidak kalah pentingnya adalah evaluasi ya. Takutnya kita punya nazar dulu mungkin sebelum menikah, misalnya ada pernah diucapin sama teman-teman kita ya dengan candaan anak-anak muda begitu, ente baru nikah ya, mudah-mudahan saya doakan cepat dapat momongan. Kemudian kita spontan mengatakan, iya aku mah nggak mau punya anak cepet-cepet, maunya nanti aja 3 tahun pacaran dulu suami istri baru punya anak. Akhirnya bukan 3 tahun, sampai 10 tahun, 15 tahun belum punya keturunan juga. Ini ada nazar-nazar, ada sumpah-sumpah serapah yang mungkin kadang-kadang tidak sengaja kita ucapkan. Ini pun perlu dibayar kafarat kalau bisa untuk menjaga-jaga agar kita tidak tertahan karena itu. Ya, bertaubat kepada Allah. Kemudian juga tentu kalau kita ingin dapat keturunan, istri, suami harus sama sejalan. Jangan sampai nanti suami jalan ke Cianjur, yang istrinya jalan ke mana begitu. Harus sama ya. Jadi kalau istrinya pengen punya anak, suaminya pun demikian. Suaminya pengen punya anak, istrinya pun demikian. Sama-sama gitu ya. Udah gitu kita ikhtiar, kita berdoa ya. Kita perbaiki diri, kita banyak bertobat. Itu insya Allah nanti Allah akan mudahkan dapat keturunan ya. Wallahu alam bisawab ya. Ada lagi nggak Pak Ted? Pertanyaan yang berikutnya Ustaz, jika suami banyak pekerjaan tapi pekerjaan dalam bidang sosial yang cukup minim penghasilannya, bagaimana menyeimbangkan dengan kebutuhan ekonomi keluarga? Mohon sarannya. Intinya Pak Ted, intinya suaminya kurang penghasilan ya, begitu ya? Ya. Ya, para jamaah sekalian, jazakumullah. Siapapun ya di antara kita pasti ingin mendapatkan kebahagiaan ya. Kebahagiaan itu kan banyak faktor ya. Salah satu penunjang kebahagiaan itu adalah tercukupinya kebutuhan finansial atau nafkah keluarga. Pasti itu ya hal yang sangat penting. Tapi faktanya ya, dalam kondisi masyarakat kita, dalam keluarga kita tidak selalu indah ya hidup itu. Kadang-kadang ada juga yang suami ya memberikan nafkah kurang kepada istrinya, atau mungkin ketika berumah tangga, istrinya jauh finansialnya di atas suami begitu ya. Maka apa yang kita lakukan sebagai suami? Kalau kita sebagai suami tentu ya terus memperbaiki ketakwaan kita kepada Allah ya. Karena Allah jamin dalam ayat itu, wa tazawwadu fa inna khairaz zad at-taqwa. Berbekalah kalian dengan takwa, maka sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Dunia akhirat itu bekal terbaik itu adalah takwa. Takwa itu adalah pakaian kita ya. Bahkan dalam surah At-Tolak Allah mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jamin tuh kehidupannya pasti ya. Allah akan mencukupkannya, dan Allah memberikan makhrajan, jalan keluar dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan ketika dia tidak punya atau kesulitan masalah nafkah,
insyaallah wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, ya. Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi para suami, para ayah, kalau kita merasa kurang dalam nafkah keluarga, perbaiki ketakwaan kita. Nah, bagaimana menjadi orang yang bertakwa? Ya tentu banyak kitab yang menjelaskan hal ini. Ya, kalau kita melihat sendiri dalam Al-Quran, terkait ciri orang-orang bertakwa itu tidak lepas dari dari banyak istighfar. Contoh misalnya dalam surah Ali Imran, ya, 24 atau 134, itu bisa dicek ya. Itu sangat jelas ya bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra, ya. Kalau kita ingin menjadi orang bertakwa, ya para suami terbiasa infak dalam keadaan, bukan hanya dalam keadaan mapan, dalam keadaan sempit pun biasakan infak. Apalagi yunfikuna fis sarai wad dharra wal kadhiminal ghaidh, terbiasa menahan emosi, tidak mudah marah, wal afina anin nas, memaafkan kesalahan orang lain, walladzina idza fa'alu fasyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah, banyak istighfar, mohon ampun. Dengan istighfar Allah mohonkan ampun kita, kemudian Allah berikan keberkahan kepada keluarga kita. Perbaiki ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan untuk suami. Bagaimana para istri? Ya, hendaklah bersabar, ya. Bersabar, mendoakan, ya. Mendoakan. Insyaallah ya kita baik sangka pada Allah, ya. Rezeki itu kan mutlak pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ini ya hanya berikhtiar, berusaha saja, ya. Artinya para jamaah sekalian, rezeki itu ya itu pemberian Allah, dan kita hanya tugas kita minta kepada Allah. Dan dalam kehidupan rumah tangga ini kita jangan sampai ada suudzon, ya, buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala terkait masalah rezeki misalnya. Jangan, ya. Kita harus betul-betul ya memaksimalkan semua rezeki itu pemberian dari Allah. Ini yang harus kita imani dan kita yakini, ya. Adapun usaha kita ya dalam mencari rezeki itu hanya perantara saja. Jadi jangan sampai kita rezeki itu kita andalkan dari usaha kita. Ada yang jadi pengusaha jamin sukses, enggak juga. Ada yang pengusaha enggak jadi apa-apa juga, ada yang tidak berkah rezekinya begitu. Tapi yang penting tugas kita suami berusaha, bekerja, istri mendoakan. Ya, perbaiki ketakwaan kepada Allah. Ya, silaturahmi diperkuat, ya. Infak diperkuat. Misalnya sedekah Jumat dibiasakan. Walaupun kondisi kita mungkin berkekurangan gitu, nggak cukup, tapi kita upayakan, itu akan merangsang banyak kebaikan-kebaikan yang Allah berikan. Sehingga kita sebut sebagai orang bertakwa dan layak dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala makhrajan tadi, ya. Jadi innal muttaqina mafaza, orang bertakwa itu insya Allah nggak akan merugi, pasti beruntung hidupnya. Baik, Pak Ted, yang lain. Pertanyaan terakhir Ustaz, terkait Ya. dengan anak dan istri yang akan menjadi musuhmu tadi, dibutuhkan kesabaran yang sangat atau super kuat. Bagaimana seorang ayah atau suami berlatih atau melatih dirinya untuk memiliki kesabaran yang super kuat? Ya tentu kalau kita lihat dalam surah Al-Baqarah, Allah menyebutkan ista'inu bis sabri wassalah. Minta tolong itu kan kesabaran dengan minta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan ketika kita mengatakan sabar itu kan bukan hanya menahan diri dari sesuatu yang tidak mengenakan, ya saja. Sabar itu kan ada 3 kata para ulama. Sabar itu bisa diartikan fi taatillah, artinya menjalankan syariat-syariat Allah. Ya, saat-saat malas kita tetap beribadah, saat-saat kita mungkin sedang lelah kita tetap beribadah, saat-saat kita ekonomi lagi sulit tapi kita tetap berinfak. Ini kan juga fi taatillah, sabar dalam ketaatan kepada Allah. Yang kedua, fi an maksiatillah, ya, menjauhi diri kita dari kemaksiatan. Jadi sabar itu bukan hanya halnya kita menjauhi saja, mentaati perintah Allah saja, tapi juga bagaimana kita bisa melatih diri kita menjauhi kemaksiatan. Ini pun bagian daripada sabar. Dan yang ketiga adalah tentu sabar dalam ketika musibah atau sesuatu yang tidak mengenakan. Jadi bagaimana cara kita sabar? Maka cara melatih kesabaran ya bisa dikatakan dengan cara 3 tadi. Semakin kita mendekatkan ibadah kepada Allah, menjauhi dari hal-hal yang maksiat yang diharamkan oleh Allah, semakin bersabar dengan kondisi-kondisi yang mungkin kurang tidak berkesesuaian dengan kondisi kita, hati kita tidak nyaman, takdir Allah, tapi kita tetap bersabar, tetap ridho, tetap menerima. Atau juga kita bisa terus perbaiki sholat kita.
Karena inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau kita ingin perbaiki syakhsiyah kita, kepribadian kita, akhlakul karimah kita, ya, attitude kita, termasuk anak-anak kita, ya, perbaiki salat kita. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Karena salat itu bisa memberikan membentuk ya, membentuk syakhsiyah kita, memberikan diri kita menjadi orang-orang yang terjaga daripada kekejian, kejelekan, keburukan. Dan insya Allah nanti kesabaran akan Allah berikan. Dan kita berdoa kepada Allah minta kesabaran, ya. Banyak di Al-Quran terkait doa-doa tentang masalah kesabaran. Kalau kita nggak bisa bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya minta. Ya Allah, kuatkan kami dalam menghadapi kesabaran rumah tangga, keluarga. Ya Allah, berikan kami kekuatan. Jangan kita lari dari masalah, tapi kita hadapi. Salah satunya doa di penghujung surah Al-Baqarah tuh bagus juga. Rabbana la tu'akhidna, ya. Itu doa ayat 28, 284, 286 itu ada yang penting. Itu doa yang bagus juga, yang kita bagus dibaca, didaumkan bagi para ayah. Jadi ini para jamaah sekalian ya, ketika ada di antara kita yang bagaimana melatih kesabarannya, dia perbaiki sholat ya, kemudian semakin taat kepada Allah, kemudian juga kita mohon kepada Allah minta kekuatan untuk kesabaran dalam menjaga keluarga kita, menghadapi keluarga kita gitu ya. Jadi kalau ada masalah, nah kalau kita misalnya bingung, ya bisa konsultasikan dengan ustadz, dengan para ahli yang paham terkait tentang masalah pembinaan keluarga, sejauh mana gitu ya kesabaran kita, yang harus langkah apa yang kita lakukan. Jadi jangan sampai kita belum apa-apa, belum mentarbiah secara kuat istri kita, langsung kita kemudian mengatakan sabar itu ada batasnya. Padahal enggak. Semakin kita kuat kesabaran, semakin lama, semakin sabar, itu semakin besar pahala dari Allah. Itu banyak terkait itu ya. Arahan dari Allah bahwa orang sabar itu innallaha ma'as sabirin. Ya, ini kita tuh terus belajar ya, bersabar para jamaah sekalian, azakumullah. Demikian Pak Atet. Ya. Para jamaah sekalian, azakumullah. Pertemuan kita mudah-mudahan mendapatkan kebaikan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Diaminkan doa saya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkan kepada kami ya Allah. Berikan kepada kami keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah ya Allah. Jadikan ya Allah ya Rabbal Alamin keluarga kami keluarga yang penuh dengan kebaikan ya Allah. Jadikan anak-anak kami, pasangan-pasangan hidup kami ya Allah, pasangan-pasangan hidup kami dan anak-anak kami qurrata ayun, penyejuk mata hati kami ya Allah. Dan jadikan ya Allah dari keluarga kami lahir para pemimpin-pemimpin yang menjadi orang-orang yang bertakwa ya Allah. Pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Waj'alna lil muttaqina imama ya Allah. Rabbana hablana minas salihin. Anugerahkan kepada kami anak-anak yang soleh solehah ya Allah. Anak-anak yang soleh solehah ya Allah. Anak-anak nantiasa mendirikan salat, yang bertakwa kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rabb kami, berikan kesabaran kepada kami, keluarga kami dalam menjalani ujian wabah COVID-19 yang kau berikan saat ini. Berikan kesabaran kepada kami ya Allah. Kami yakin ya Allah, di balik musibah ini banyak kebaikan yang kau berikan kepada kami dan bangsa kami. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal jadzami wa min sayyi'il asqam. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari penyakit lepra, kusta, dari penyakit gila dan penyakit-penyakit yang berbahaya lainnya ya Allah. Tiada tempat kami berlindung kecuali kepadamu. Tiada tempat kami beristi'anah minta pertolongan kecuali kepadamu ya Allah. Tiada tempat kami ya Allah minta isti'adzah perlindungan kecuali kepadamu. Tiada tempat kami minta pertolongan bantuan kecuali kepadamu ya Allah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Tutup dengan kafir madis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.